kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya Pak, seperti ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual nomor 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi di sini saya ditugaskan mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Jadi agar belajar. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Bapak ya. Ya. Yang pertama itu seperti ini. Selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi membedakannya itu gimana? Dilema etika dan bujukan moral. Ya. Dilema etika itu kan Iya. kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana keduanya itu sama-sama benar, sama-sama baik gitu ya. Iya. Sedangkan pada bujukan moral itu terlibat kondisi hal yang tidak baik. Oh iya. Jadi Perbandingannya ya Pak. ya perbandingannya yang satunya baik, satunya tidak baik misalkan itu kita pada di bujukan moral. Kalau dilema etika itu dua-duanya baik. Dari dua hal yang baik itu kita kan harus memilih. Iya betul. Nah terus berarti membedakannya dari kedua kasusnya Pak ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Untuk yang nomor 2 pertanyaannya seperti ini. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar tadi Bapak. Berarti dilema etika. Iya, dilema etika. Seringkali terjadi kasus-kasus seperti itu di sekolah ya. Iya. Artinya memang kalau saya begini, saya lihat dari dua hal itu skala prioritasnya mana.
biasanya kalau skala prioritas itu kita lihat di RKS sekolah ya. Iya. RKS sekolah itu kan merupakan rambu-rambu bagi kita untuk menjalankan sekolah itu di tahun itu. Iya. Karena itu kan sudah melalui proses hasil panjang dari TPMPS untuk merancang program-program sekolah. Ketika dua kondisi itu sama-sama baik, sama-sama benar, sama-sama dibutuhkan di sekolah, sekarang kita berangkat dari skala prioritas. Nah, sekarang skala prioritas itu ditambah satu instrumen, yaitu rapor sekolah. Jadi dari rapor sekolah itu kita bisa menyusun program-program. Nah, program-program yang mau kita dahulukan itu yang mana? Yang prioritas tadi itu salah satu prioritas adalah seperti yang direkomendasikan oleh rapor. Kalau dulu rapornya itu Berarti sekolah itu sudah mempunyai pedoman gitu. sudah ada pedoman RKS ya. Iya, iya. RKS itu sudah melalui pertimbangan dari TPMPS itu termasuk dia mengakomodir rapor sekolah. Iya, iya. Terus kan sudah punya pedoman otomatis ya Pak. Tapi pastinya dalam lingkup sekolah itu sudah juga ada beberapa masyarakat sekolah kan ya Pak. Iya, betul. Kira-kira untuk mengambil keputusan itu langkah-langkahnya bagaimana? Kan kita memang sudah alurnya lah Pak, gitu. Langkah-langkahnya gimana? Sebenarnya pengambilan keputusan itu tidak ujuk-ujuk keputusan terus diambil. Iya. Jadi kita di rapat TPMPS itu sejak awal kita sudah memplanning program itu, bahkan dari bulan pertama Januari hingga Desember. Jadi di bulan Januari itu dari program-program itu kan di breakdown, yang mau ditaruh di Januari itu yang mana, yang ditaruh di Februari yang mana, sampai dengan Desember semuanya itu kita breakdown program-program itu ke bulan. Itu berarti terjadwal ya Pak ya? Iya, terjadwal. Seperti halnya program semester lah. Misalkan sekarang materi matrik itu mau ditaruh di bulan. Iya, iya. Seperti itu sudah. Sudah terjadwal. Itu ya. Berarti programnya itu sudah teragendakan. Dan teman-teman udah paham semua itu, teman-teman terutama TPMPS. Tinggal kita sosialisasikan ke forum yang lebih besar, yaitu forum rapat sekolah, rapat paripurna di sekolah, semua stakeholder sekolah, baik guru, TU maupun jika memungkinkan di situ juga ada komunitas sekolah. Baik. Selanjutnya hal apa saja Bapak yang selama ini Bapak efektif dalam memutuskan atau pengambilan keputusan dari problema etika? Yang paling efektif. Dilema etika. Iya, dilema etika. Ya. Kalau dilema etika itu untuk kita mau mengambil keputusan biasanya yang paling berdasarkan, ini apa namanya? Kita lihat kan kode etik misalkan ya, kode etik guru, terus aturan-aturan yang ada di sekolah, termasuk juga hal-hal yang berlaku di masyarakat, tata nilai yang berlaku di masyarakat. Biasanya dengan itu teman-teman paham ketika misalkan hal-hal terkait dengan dilema etika, kita ajak ngobrol misalkan ya, kita ajak ngobrol teman-teman untuk misalkan hal-hal yang terkait dengan dilema etika itu disandarkan pada poin-poin yang tadi itu, aturan sekolah, terus kode etik keguruan, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ada rambu-rambu gitu Bapak ya. Jadi 3 hal itu yang tidak boleh kita tabrakan. Iya, iya. Jadi termasuk aturan sekolah itu kan sebenarnya aturan yang di breakdown dari aturan-aturan yang ada di atas. Terus selama ini kan pastinya sudah mengalami beberapa kasus ya Bapak. Ya. Selama menjalankan tantangannya itu apa Pak biasanya? Tantangannya itu kadang-kadang ketika begini ya, melibatkan kepentingan orang dalam. Kepentingan orang dalam ketika misalkan ada kasus baik dilema etika maupun bujukan moral itu ya,
Jadi ketika ada kasus-kasus seperti itu dan melibatkan orang dalam atau keluarga orang dalam, itu kadang yang kadang Anggap keluarga kadang perasaan ya, Pak, ya? perasaan kita itu kadang terbelenggu gitu ya. Iya, iya. Tetapi ketika misalkan poin 3 hal yang tadi itu, aturan sekolah yang bukan aturan tapi Iya. lebih pada kesepakatan ya, kesepakatan yang kita bangun di sekolah itu, karena aturan itu kan didasarkan pada kesepakatan bersama gitu, kesepakatan bersama. Terus ada etik atau aturan-aturan yang berlaku dan tata nilai yang berlaku di masyarakat itu biasanya lebih nyaman gitu. Iya. Nyaman gitu. Sekalipun melibatkan orang dalam, jadi kita berusaha profesional, urai saja setiap pasal itu kira-kira apa yang dibentur ketika misalkan ini dipaksakan dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan, maka nilai-nilai kebaikannya apa? Jadi kita mencoba profesional. Berarti menimbang gimana kebaikan itu tetap menyeluruh untuk ke semua elemen Ya, gitu Pak. betul, betul. Artinya itu sebagai ujian juga sebenarnya. Karena kita tidak mungkin kalau pada orang luar kita tegas, sementara ketika pada orang dalam kita menjadi loyo gitu ya. Iya Bapak, iya. Itu sebenarnya betul Bapak. Baik, selanjutnya apakah jadwal sudah memiliki ya Pak? sudah. Tapi kadang itu ada pasti jadwal sudah terjadwal. Selain terjadwal, apakah ada Pak kasus yang diselesaikan waktu itu juga gitu Pak? Oh iya, ada. Jadi ya? ada kasus-kasus yang memang harus ini ya, tidak bisa ditunggu. Ya, tidak bisa ditunggu kan, harus selesai. Misal ada kasus-kasus. Otodidak gitu Bapak ya? Iya, betul. Sekarang gini Bapak, kan tadi tantangan sudah. Terus faktor-faktor yang menurut Bapak itu sangat mendukung dalam Bapak mengambil keputusan itu apa? Yang mendukung itu sebenarnya pemahaman bersama dulu ya. Iya, pastinya Jadi, masyarakat sekolah ya. masyarakat sekolah itu kan paham, artinya sekolah itu kan harus dirancang bersama. Iya. Masyarakat. Kalau sekolah itu dirancang bersama, baik hal-hal yang menjadi kesepakatan sekolah, terus dilaksanakan bersama-sama, dievaluasi bersama-sama, maka itu akan menjadikan kita lebih mudah mengelola sekolah. Iya. Jadi memang harus terbuka, ya, tantangannya terbuka untuk kadang-kala kita mau terbuka untuk hal-hal yang sifatnya tertentu dan tertutup untuk sifatnya tertentu. Itu yang membuat dilema. Yang membuat dilema. Iya. Bukan dilema, malah kadang bisa jadi bergeser ke bujukan moral itu. Iya. Tapi ini kalau semua segmen dari hulu hingga ke hilir itu Saling semuanya, mendukung Bapak ya. betul, semuanya saling itu mendukung. kita lakukan bersama-sama, insya Allah seluruh stakeholder Iya. itu. Baik Bapak, pertanyaan terakhir. Iya. Dari sekian pengalaman Bapak, itu dari semua yang disampaikan tadi, pelajaran apa yang Bapak dapat dari ketika menghadapi dilema etika? Pelajaran Bapak. Ya. Jadi kalau menurut saya begini, pelajaran yang bisa kita ambil, jadi starting point kita pada diskusi kita pada sore ini adalah sebenarnya kita adil. Adil Jadi pada semua pihak ya. Adil pada semua. Jangan-jangan nanti ketika misalkan ada usulan dari petinggi di sekolah, ada usulan dari honorer, yang dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama membawa Harus nilai dipenuhi. kebaikan ke sekolah, sama-sama keduanya dipenuhi. Kita harus adil melihat problem itu, melihat masalah Adil itu semua. dari sisi yang betul-betul dibutuhkan. Kalau tadi sandaran saya kan sebenarnya skala prioritas. Iya. Skala prioritas yang ada di atas. Sudah ada skala prioritas masing-masing itu sudah ada di atas. Terus skala prioritasnya itu yang mana yang lebih dulu? Kalau misalkan ternyata usul teman yang honorer tadi itu mana Iya. itu yang
dibutuhkan lebih awal untuk direalisasikan, ya ayo kita sepakati. Jadi hadir sebenarnya titik tolaknya di akhir. Kalau hadir melaksanakan pada semua pihak. Baik, terima kasih Pak atas Baik. waktunya dan segala pengalamannya. ya, mudah-mudahan sukses. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar,